Halo semuanya, untuk kesempatan kali ini kita akan berlatih soal penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8. Kita langsung saja untuk bagian 1, text for number 1 to 5. Teks untuk nomor 1 sampai 5. Di sini disediakan ada Rena's weekly schedule. Jadwal mingguan Rena ya. Di sini ada jadwal Rena dari mulai hari Monday sampai Saturday. Sini ada dari jam 7 sampai jam 5 sore, atau ada juga yang sampai jam 3 ya. Kita langsung ke pertanyaan number 1. How often does Rena practice the dance? Berapa sering Rena berlatih menari ya? Di sini ya, pertanyaannya adalah menari. Kita lihat di jadwal atau di schedule yang ada kata menarinya di hari apa aja. Ini 1 Selasa ya, kemudian 2 Rabu, lalu hari Sabtu ya. Nah berarti dalam 1 minggu itu ada 1, 2, 3, ada 3 kali ya, 3 times a week. Jadi jawabannya yang C. Next, number 2. What does Rena do on Saturday morning? Apa yang Rena lakukan pada hari Sabtu pagi? Kita lihat di sini ya, kata kuncinya Saturday morning. Lihat Saturday morningnya itu ada apa di jadwal? English course ya. Lihat yang English course, jawabannya adalah B. Oke. Number 3. When is Rena off school? Kapan Rena off itu libur ya, sekolah. Nah di hari apa aja yang tidak ada kegiatan sekolah? Senin ada, Selasa ada, Rabu, Kamis, Jumat ada. Nah Saturday, Sabtu tidak ada ya. Dan hari Minggu, berarti di sini untuk Minggu tidak ada kegiatan sama sekali. Jadi untuk sekolah ini liburnya adalah Sabtu dan Minggu, Saturdays and Sundays. C. Number 4. When does Rena visit the library? Kapan Rena mengunjungi perpustakaan? Nah kita lihat kata library ada di hari apa? Ini ya, hari Thursday. Ini Thursday. Jadi pilihan jawabannya antara A dan B. Bedanya adalah untuk yang A itu afternoon, untuk B morning. Kita lihat ke library-nya atau ke perpustakaannya jam berapa? Jam 2 sampai jam 3, berarti sore, afternoon ya. A. Next, number 5. On Friday Rena bla bla bla. Pada hari Jumat Rena, nah Jumat, Friday. Untuk hari Jumat Rena pergi ke sekolah dan sinema itu menonton film. Kita lihat jawaban yang paling betul. Library, English course, swimming pool, go home earlier from school. Nah kira-kira yang tepat yang mana? Apakah mengunjungi library, perpustakaan? Tidak, karena untuk ke perpustakaan itu hari Kamis ya. Kemudian pergi ke kursus bahasa Inggris itu hari Sabtu, jadi bukan. Swimming pool, ini swimming itu hari Senin ya. Nah jadi pilihan yang sisa yaitu yang D. Walaupun tidak ada kegiatan, D ini menjelaskan bahwa Rena pada hari Jumat, Friday ya, goes home earlier from school. Earlier itu lebih awal. Yang biasanya pulang dari sekolah setengah 2, tapi untuk di hari Friday ini pulang sekolah jam 11. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Next, number 6. Nah untuk nomor 6 sudah tidak lagi tentang teks yang schedule ya. Kita lihat Firman bla 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 studies in the evening. He does it after dinner every day. Nah kata kuncinya adalah di sini every day, setiap hari. Firman belajar pada sore hari. Dia melakukan itu setelah makan malam setiap hari. Kalau setiap hari berarti apakah sometimes, always, rarely, atau never? Kalau setiap hari berarti always ya, selalu.
Sometimes, kadang-kadang. Rarely, jarang. Kemudian never, tidak pernah. Number 7. Susie always blah 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 dinner every day. She likes cooking very much. Susie selalu titik-titik dinner, makan malam, setiap hari. Dia suka sekali memasak. Nah, kata kuncinya masih di always. Kemudian Susie. Susie always, selalu. Susie selalu. Kalau ada kata ganti orang ketiga ya, ini berarti nama orang Susie, kemudian ada kata always, kegiatan yang diulang-ulang, maka yang digunakan atau jawaban untuk di titik-titik ini adalah yang ada huruf S belakangnya, berarti yang C, makes ya. Susie selalu membuat makan malam setiap hari. Itu present tense ya, kegiatan yang diulang-ulang setiap hari. Untuk kata kerjanya itu pakai akhiran S. Seperti ini, she likes cooking very much. Susie always makes dinner every day. Untuk nomor 8, my father doesn't blah 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 coffee every morning. Nah, untuk kasus yang nomor 8 ini, walaupun kegiatannya ini setiap hari, every morning, tetapi tidak menggunakan kata kerja yang berakhiran S, tapi kata kerja yang dasar, yaitu drink. Kenapa? Karena sudah ada kata bantu does atau doesn't ya. Jadi tidak usah ada lagi akhiran S di kata kerjanya. Jadi jawabannya yang B. My father doesn't drink coffee every morning. Next, number 9. Untuk nomor 9 sampai 12 ini ada teks ya. Silahkan boleh dibaca atau tidak. Kita langsung ke pertanyaannya saja. What is Mr. and Mrs. Hasan doing? Apa yang Bapak dan Ibu Hasan lakukan? Nah, kita lihat. Doing apa? Ini doing separate activities. Ada nggak jawabannya? Enggak. Yang ada adalah Mr. and Mrs. Hasan are on their bicycles. Nah, jadi jawabannya adalah yang ada bicycles, ada kata sepeda. They are going to the market groceries. Rama the is playing guitar, menggunakan sepeda. Mereka pergi ke pasar ya untuk berbelanja. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Hasan? Mereka pergi ke pasar. Ini B ya kalau sesuai teks. Lanjutkan untuk nomor 10. What is the twin doing? Apa yang dilakukan si kembar? Kita lihat teks yang tadi. Nah, ini ya. It's nice twin. The twin daughters nih, twin Ami and Irma reading a book. Nah, jadi the twin mereka reading a book together. Gitar. Nah, ini gitar ya. Gitar is playing guitar in Rama. Berarti yang bermain gitar adalah Rama, the oldest son. Karena anaknya Bapak dan Ibu Hasan ada Rama, kemudian the twin Ami and Irma, lalu yang paling muda yaitu Mona. Ami, Irma, dan Mona perempuan, Rama satu-satunya laki-laki atau brother. Jadi di sini jawabannya adalah Mona's brother. Nomor 12. They are going to the market. The underlined word is refers to mereka pergi ke pasar. Nah, mereka ini maksudnya siapa?
sesuai teks tadi, yang pergi ke pasar adalah Mr. and Mrs. Hasan. Oke. Next, number 13. Ada percakapan antara Indah dan Rino. Who bla 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 beside Mr. Stewart? Dan Rino menjawab, Mr. Rudy in the new teacher. Who, siapa titik-titik di samping Pak Stewart? Pak Rudy, guru baru. Jawaban yang paling tepat adalah who is sitting, ya. Who sitting is, ini kebalik. Salah, harusnya is dulu baru kata kerja. Are sitting, ini salah karena yang dibicarakan adalah satu orang, yaitu Pak Rudy. Kalau are itu untuk dua orang atau lebih. Ini sudah jelas salah. Next, picture for number 15 to 18. Gambar untuk nomor 15 sampai 18. Nah, kita lihat. Di sini ada 4 anak. Yang pertama adalah Siska, kemudian Tommy, Adi, dan Anita. Keterangannya, Adi 15 tahun, tinggi 166 cm. Kemudian Siska 10 tahun, tinggi 150 cm. Tommy 12 tahun, tinggi 160. Kemudian Anita 14 tahun, tinggi 167, ya. Pertanyaan nomor 14. Tommy is bla 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 dan Siska. Yang dibandingkan adalah Tommy dan Siska. Tommy dan Siska. Tommy itu 12 tahun, Siska 10 tahun. Kemudian Tommy 160 cm dan Siska 150 cm. Yang paling tepat adalah younger. Younger itu lebih muda. Tommy lebih muda dari Siska. Salah ya, karena Tommy 12 tahun. Tommy lebih pendek, shorter. Shorter itu lebih pendek dari Siska. Tommy 160, Siska 160. Salah. Kemudian C, older. Older lebih tua. Tommy 12 tahun, Siska 10 tahun. Betul ya. Lebih tua. Kalau ada kata yang akhirannya itu ada er gitu ya, younger, shorter, older, nah itu adalah kata yang membandingkan. Jadi yang itu muda, younger lebih muda, shorter, short itu pendek, shorter lebih pendek, old itu tua, older lebih tua, seperti itu. Oke, kita lanjut number 15. Anita is bla 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 dan Adi. Yang dibandingkan adalah Anita dan Adi. Anita 14 tahun, tinggi 167, kemudian Adi 15 tahun, tinggi 166. Anita is shorter, lebih pendek. Betul tidak ya. Kemudian Anita taller. Tall itu tinggi, taller lebih tinggi. Anita 167, Adi 166. Betul. Jadi jawabannya yang B. Number 16. Adi is the bla 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 of all. Adi titik-titik dari semuanya. Nah, jadi Adi ini dibandingkan dengan semuanya. Jawabannya adalah youngest, shortest, eldest, atau young. Nah, kalau akhirannya itu adalah us, maka ini artinya adalah yang paling, ya. Youngest, young itu muda, youngest paling muda. Short itu pendek, shortest yang paling pendek. Kemudian old itu tua, dari kata old ya, eldest paling tua, seperti itu. Nah, kira-kira Adi ini paling muda, paling pendek, atau paling tua? Kita lihat dari umur dulu, 15, 12, 14, 10. Jadi sudah jelas ini Adi ini adalah yang paling tua. Jadi jawabannya adalah eldest. Lanjut untuk nomor 17. Siska is the bla 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 of all. Siska adalah yang paling, apakah short, tall, atau old, atau short gitu. Siska paling muda di sini ya, paling muda, kemudian paling pendek juga. Tinggal pilih jawabannya. Nah, ini ya shortest, langsung ketemu. Yang paling pendek. Number 18. Hope tomorrow will be bla 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 then tomorrow. Apa ini? Mungkin ini maksudnya today ya. Hope berharap besok akan titik-titik dari sekarang, mungkin begitu maksudnya ya.
A itu well, baik, kemudian B better, lebih baik, atau C best, terbaik, kemudian D baik. Paling tepat adalah better, ada kata er-nya ya, lebih baik. Better than, biasanya kalau ada kata-kata akhiran r itu di depannya ada kata than untuk membandingkan. Hope tomorrow will be better than today, berharap besok lebih baik, akan lebih baik dari Number 19. 10 years ago, I blah 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 only a baby. 10 tahun yang lalu, saya titik-titik seorang bayi. Is, am, was, atau were. Ketika menjelaskan atau menceritakan sesuatu yang sudah lewat, kita menggunakan namanya past tense. Past tense itu to be-nya adalah was dan were. Jawabannya adalah was. Was untuk I itu was. Kalau were itu untuk you atau orang yang lebih dari dua, jamak. Untuk is dan am itu untuk menerangkan kejadian yang sekarang. Nah, ini kan 10 years ago, 10 tahun yang lalu saya was, pakainya was. Dodi and I bla 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 in the garden. Dodi dan saya. Nah, ini ada dua orang. Berarti menggunakan were. I'm sure, number 21. I'm sure I bla 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 him 2 years ago. Saya yakin saya titik-titik dia 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu menggunakan past tense atau verb 2 ya. Kita lihat di sini jawabannya adalah see, melihat, saw, melihat, have seen, melihat, am seeing, melihat. Artinya semua sama melihat, cuman yang membedakan adalah bentuk kata kerjanya ya. Untuk see ini bentuk dasar dari kata lihat, ini bentuk dasarnya adalah see. Digunakan untuk kejadian yang sekarang biasanya. Kalau ini 2 years ago, berarti yang sudah lalu biasanya menggunakan verb 2 yaitu saw. Verb 2 dari kata see adalah saw. Dan verb 3-nya itu adalah seen. Seen ini untuk menerangkan kejadian yang sudah lalu tapi tidak jelas waktunya. Kalau ini kan jelas waktunya, 2 tahun yang lalu, jadi menggunakan saw. Untuk seeing ada verb ing-nya. Ini adalah menjelaskan kegiatan yang sedang dilakukan atau sedang terjadi. Jadi yang paling tepat adalah B, saw. Dialogue for number 24 to 25. Susan, where were you at 10 o'clock? I came to your class but you weren't there. Di mana kamu jam 10 tadi? Saya datang ke kelasmu tapi kamu tidak ada di sana. Kemudian Desin jawab, when you bla 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 to my class, ketika kamu titik-titik ke kelas saya. Nah, ini titik-titik untuk nomor 22. I was bla 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 my teacher carrying students book to the teacher at 10 o'clock. Jadi ketika kamu titik-titik ke kelas saya sedang titik-titik guru saya membawa buku siswa ya. Tuh. Nomor 22. When you, apakah come, came, coming, atau has coming. Nah, untuk 22 ini menerangkan kegiatan pada jam 10 atau yang sudah lalu gitu ya. Kemana kamu jam 10 tadi? Nah, berarti sekarang sudah lewat jam 10 karena yang ditanyakan itu tadi jam 10 kemana gitu ya. Kita pakainya berarti yang verb 2 ya, verb 2. Come ini verb 1, came verb 2. Jadi jawabannya adalah B. Coming yang ada ing-ingnya itu untuk kegiatan yang sedang dilakukan. Nah, jadi ini kan tadi berarti salah. Has coming juga sama. Nomor 23. I was bla 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 my teacher. Nah, ini saya sedang, ketika kamu datang ke kelas saya sedang membantu. Help itu membantu. Help membantu, helping membantu, helping juga sama membantu. Yang beda hanya bentuknya saja. Nah, kalau help bentuk dasar, helped ini bentuk verb 2, helping ini verb ing untuk menerangkan sesuatu yang sedang dikerjakan. Nah, jadi di sini ada keterangan saya sedang titik-titik. Jadi jawabannya adalah C. Next.
Nah, di sini ada untuk nomor 24 dan 25 ini ada apa ya? Questions, pengumuman ya. Sharp corals. All visitors are forbidden to swim in this area. Batu tajam, semua pengunjung dilarang berenang di area ini. Coral itu apa? Batu karang ya, batu yang di laut ya, yang suka ada di pantai-pantai gitu ya. Oke, number 24. What does this notice means? Apa maksud dari pengumuman ini, notice? It means that, maksudnya adalah it is dangerous to swim in this area. Sangat berbahaya berenang di area ini. B. The visitors can swim in this area. Pengunjung bisa berenang di daerah ini. Salah ya. The beach safe for children. Pantai ini aman untuk anak-anak. Kurang tepat karena ada sharp corals. Ada batu karang yang tajam, jadi kurang aman. The children forbidden to swim. Nah, anak-anak dilarang berenang. Betul ya, anak-anak dilarang berenang di sini, tapi bukan hanya anak-anak sebetulnya, semua pengunjung, semua walaupun itu sudah dewasa tidak boleh berenang di sini. Jadi yang paling tepat adalah A. Number 25. Where do you probably find this notice? Di mana kamu menemukan pengumuman ini? A. Swimming pool, kolam renang. B. On the river bank, di sungai. C. At the lake, di danau. Atau D. On the beach. Kalau batu karang itu biasanya di pantai ya, di laut. Jawabannya adalah D. Selanjutnya untuk nomor 36 sampai 37. Notice Prima swimming pool accepts no responsibility for any loss of or damage to your property. Please do not leave any valuable unattended. Kolam renang Prima tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang Anda. Tolong jangan sembarangan menyimpan barang berharga Anda, gitu ya. Okay, number 26. What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks ini? Tujuan dari dibuatnya teks ini apa? A. To remind visitors about lost property. Untuk mengingatkan pengunjung tentang barang yang hilang. To B. To ask visitors to keep their belongings safe. Untuk memperingatkan pengunjung agar menjaga barang bawaan mereka. To ask visitors to leave the swimming pool. Untuk menyuruh pengunjung meninggalkan kolam renang. Tidak ya. D. To inform visitors about their property. Untuk menginformasikan pengunjung tentang benda mereka. Tidak. Yang paling betul adalah ini ya, B. To ask visitors to keep their belongings safe. Okay. Number 27. Who has probably written the notice? Siapa kemungkinan yang menulis pengumuman ini? A. Visitors, pengunjung, bukan ya. B. Prima Swimming Pool Management, bisa jadi. Prima Swimming Pool Fans Club, tidak ya. Visitors to the swimming pool, tidak. Jadi yang paling tepat adalah B. Okay. Number 28. Nah ini, I live on land. Saya tinggal di darat. I have got sharp teeth. Saya mempunyai gigi yang tajam. I am a wild animal. Saya adalah hewan liar. Wild itu bisa liar, bisa buas. I eat meat. Saya memakan daging. People call me the king of jungle. Orang-orang memanggil saya raja hutan. Which animal am I? Hewan apakah saya? A lion, elephant, monkey, atau giraffe? Raja hutan, lion ya. Oke, 29. I swim in the sea. Saya berenang di laut. I've got sharp teeth. Saya mempunyai gigi yang tajam. I'm a wild animal. Saya adalah hewan liar, hewan buas. Which animal am I? Hewan apakah saya? Shark, dolphin, seahorse, atau crab? Kuda laut bukan, kepiting bukan. Sharp teeth, nah, ya. Semuanya sharp teeth itu yang shark aja.
Number 30, and you have a very big TV. What is the antonym of the underlined word? Apa lawan kata dari kata yang di bawah garis bawah? Big. Big itu besar. Lawan katanya adalah small, kecil ya. Tiny itu kecil sekali. Kalau huge besar sekali. Kalau good bagus. Look at the picture. Please tell me Nina's daily activities. Lihat gambar. Tolong sebutkan aktivitas Nina sesuai gambar ya. Ini apa? Ini sedang apa? Ini sedang apa? Ini sedang apa? Ini 31 yang ini, 32, 33, kemudian 34 ya. 31. Ini bangun pagi ya. Bangun pagi. Bahasa Inggrisnya apa bangun pagi? Wake up. Atau get up. Get up. Get up. Kemudian ini apa ya? Sedang berolahraga mungkin. Exercise boleh. Kemudian makan pagi, breakfast. Lalu goes to school. Number 35. What does the notice mean? Apa yang dimaksud dengan pengumuman ini? Students must turn off several forms before exam. Ini tinggal ditulis ulang ya. Students must tulis ulang aja yang ini. Kemudian B, please keep off the grass. Tulis aja lagi ya maksudnya. Do not step on the grass. Jangan menginjak rumput. Ya maksudnya. Do not step on the grass. Kalau ini tinggal diulang aja. Oke, that's it. Thank you. Semoga bermanfaat.